Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebijaksanaan bersinar dan tidak lain mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya dan diketemukan oleh mereka yang mencarinya. Demikianlah warta kitab kebijaksanaan sebagaimana yang kita dengarkan bersama dalam bacaan pertama hari ini. Kebijaksanaan digambarkan sebagai gadis manis yang selalu menjumpai dan menemui setiap orang yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada mereka yang ingin kepadanya. Yang dituntut dari setiap kita adalah mempercayakan diri kita kepadanya. Dan Kristus adalah kebijaksanaan sejati itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, perumpamaan Yesus sebagaimana dikisahkan penginjil Matius hari ini tentang ke-10 gadis bersiap-siap menyongsong mempelai laki-laki dengan segala persiapan mereka masing-masing. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dari ke-10 gadis ini 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 5 gadis yang bijaksana itu membawa pelita mereka termasuk persediaan minyaknya. Sedangkan 5 gadis yang bodoh itu membawa pelita mereka tanpa persediaan minyak apapun. Atau menurut bahasa dan tafsiran saya bahwa mereka cuma ikut ramai-ramai saja untuk menyongsong mempelai laki-laki tanpa suatu persediaan cadangan hidup. Disinilah letak kebodohan mereka. Mereka membawa obor bernyala tanpa cadangan minyak secukupnya. Pelita yang mereka bawa tidak bertahan hidup karena hanya mau ikut ramai, di mana ada enak lingkar di situ. Iman akan Kristus tidak sekedar enak di mana lingkar di situ. Iman akan Kristus tidak sekedar ikut ramai-ramai karena memang saya terlahir dari perut seorang Katolik. Iman akan Kristus tidak sekedar menyalakan pelita kekatolikan tanpa cadangan perbuatan baik bagi hidup yang abadi itu sendiri. Bila iman kita sekedar enak di mana lingkar di situ, maka kita pun pantas dan layak dimasukkan dalam barisan gadis-gadis yang bodoh. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelita itu menerangi jalan hidup dan keagamaan kita. Agar pelita itu tetap bernyala dalam menyongsong Kristus sang mempelai, maka kita perlu mempersiapkan cadangan-cadangan minyak agar pelita itu tetap bernyala. Tidak sekedar bernyala sesaat lalu mati, terbakar, hangus. Sebagai seorang Katolik, kita tidak hanya sebatas mengetahui Allah di kepala, tetapi memiliki hati yang kotor dan busuk. Mengetahui Allah itu seperti pelita tanpa minyak. Berteori tentang Allah tidaklah cukup, karena tidak semua orang yang berteori itu bisa melakukan dan melaksanakan teorinya itu. Teori baik, praktik nol. Orang seperti ini pantas dijuluki juga sekali lagi sebagai gadis yang bodoh. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam dan melalui perumpamaan Yesus hari ini, Anda dan saya, kita semua diundang untuk melihat ke kedalaman hati dan hidup kita masing-masing sebagai orang-orang Katolik. Kerohanian macam manakah yang saya miliki sebagai seorang Katolik? Pelita dan cadangan minyak. Pelita dengan cadangan minyak, ataukah pelita tanpa cadangan minyak apapun dalam siarah hidup perjalanan iman kekatolikan saya? Ketekunan iman yang matang dan dewasa
membutuhkan satu sikap yang dituntut hari ini, yakni percaya kepadanya, sang kebijaksanaan abadi, dengan membuktikannya dalam perbuatan baik itu sendiri. Inilah minyak cadangan yang Anda dan saya miliki sebagai orang-orang Katolik. Inilah kesiapsediaan kita dalam beriman, menyongsong sang mempelai Kristus itu sendiri. Iman kita bukan sekedar lingkar di mana ada enak, lingkar di situ, atau omong lain buat lain. Amin.